Ya Allah, kenapa kau jadikan aku buta? Apa kata Allah? Dulu waktu kamu hidup di dunia, seenak perutmu. Waktu kamu hidup di dunia, meremehkan syariatku. Waktu kamu hidup di dunia, puasa, membohongi manusia seolah-olah puasa, padahal tidak puasa. Waktu kamu hidup di dunia, hanya sholat Jumat saja, supaya tetangga-tetangga tahu bahwa kamu seorang yang sholat. Aku gak bisa dibohongi. Ini hari kami, kata Allah, melupakan Anda di dalam keadaan buta. Sholat jangan main-main. Besok di yaumil qiyamah, pertama yang dihisab oleh Allah sholat, sholat, sholat. Dan sebagai penutup, Rasulullah waktu meninggal, Sayyidina Ali di sebelah kanannya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, sampaikan kepada umatku. Ini diceritakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa wasiatnya Nabi? Alaikum bisolat, as-salah, 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 sampai habis nafasnya Nabi dengan wasiat as-salah, alaikum as-salah. Ini wasiatnya Rasulullah kepada kita, sholat. Jangan main-main Pak Bu. Mari, kalau egois sama dirinya, cinta sama dirinya, jaga sholat. Lalu apa? Bulan suci Ramadan, mari kita berpuasa. Karena apa? Kalau sholat itu amal untuk pribadi kita. Inti sholat wajib 5, tapi ada sholat sunnah. Itu semua amalan untuk pribadi Anda. Sekuatnya terserah inti. Mau sholatnya berapa rakaat, itu amal ibadah pribadi Anda. Tetapi puasa haknya Allah. Jangan mempermainkan haknya Allah. Saya kasih contoh. Ibu-ibu ini, gadis-gadis setiap bulan ada halangannya, nggak sholat. Mungkin 5 hari, 7 hari. Begitu bersih, dia nggak wajib untuk godok sholat. Tetapi puasa karena haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak puasa 5 hari, seminggu 8 hari, harus bayar. Kalaupun ini orang mati, ahli warisnya harus membayar puasa dan sholatnya. Ini hukum Allah, jangan dipermainkan. Dan bulan puasa ini, kalau kita tekun ibadahnya, ente lihat rezeki ente seperti hujan. Apa yang ente menengadah memohon kepada Gusti Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Biasa kalau malam pertama tarawihnya sampai penuh, musola enggak? Puasa ini tergantung dari pertamanya kita mulai. Kalau kita benar-benar rajin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu tidak didapatkan kecuali hamba Allah yang ibadah jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada malam likuran atau malam 21, disono apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak usah dicari. Itu Lailatul Qadar datang sendiri kalau kita ibadah jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita 8 hari lagi insyaallah kurang lebih kita masuk Ramadan. Dan kalau misalnya ada salah dan lain-lain sebagainya, mari antar tetangga kita harus rukun, mohon maaf dan lain-lain sebagainya, supaya puasa kita ini diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang mana malam ini kita betul-betul mengingat tentang kekurangan diri kita. Jangan merasa punya duit, jangan merasa kita punya kekuatan ekonomi, meremehkan Allah. Kalau kita dikasih penyakit oleh Allah sebentar, habis kita. Kalau diambil harta kita oleh Allah sebentar, kita jadi miskin. Tetapi kalau kita sholat benar, dilindungi oleh Allah. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya dilindungi oleh Allah. Lalu apa? Dengan karomatis sholat. Jangan main-main. Kalau ente cinta sama diri ente, bapak-bapak cinta sama istrinya, atau istrinya cinta sama suaminya,
mari saling membahu mengingatkan tentang sholat. Ini penting. Kalau ente nggak sholat, tahu di dalam madhab Imam Syafi'i, kalau tetangga kita tahu dia ngaku Islam, ingat dia ngaku Islam, tapi kita tahu dia nggak sholat, kalau dia mati nggak boleh disolatin. Ya sampai begitu tuh madhab. Kalau dia mati nggak boleh disolatin, karena dia ngaku Islam nggak tersolat. Begitu tingginya sholat itu. Hati-hati. Dan betul kata Kiai Haji Abid tadi, Rasulullah diangkat ufukil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Rasulullah sampai ke ujung ufuk a'la, paling ujung langitnya dan paling tinggi urusan masalah sholat. Kalau kita ngaku umatnya meremehkan sholat, tahu Pak Bu, sekarang ini dikubur, kita masuk kuburan orang Islam, banyak teriakan, nangis, penyesalan. Kenapa? 3 hal bagi yang kaya. Yang sederhana ke bawah 2 hal. Meremehkan sholat, meremehkan puasa. Yang kaya mempermainkan zakat. Sampai yaumil qiyamah dia teriak siang dan malam. Soal tahlil itu soal doakan, tetapi kalau nggak sinkron yang didoakan masalah di dalam kuburnya. Enak aja dia jarang sholat, puasa seenaknya, mati dibacain tahlil, terus masuk surga. Emangnya Allah bisa disogok? Hati-hati, jangan main-main. Apalagi kita masuk bulan puasa. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya di dalam keimanan, tauhid, dan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.